Alhamdulillah teman-teman di seluruh Indonesia, kita sore ini berada di DPP Indonesia Gemilang. Di sebelah kiri saya ada Pak Sayan Sekjen, ada Budio Wakil Ketua Umum, ada Pak Sugi sebagai pengawas dan juga Ibu Bendung Bu Nuri, ada Bu Linda sebagai fungsionaris di DPP kita. Oke, kita mau kabarkan bahwa 2 hari yang lalu kami DPP telah bekerja dan menemukan sebuah kejanggalan yang luar biasa, betul ya? Betul. Satu TPS ya dipilih oleh 500 juta orang dan itu memenangkan Prabowo atau 02. Di Jawa Tengah, di Kabupaten Grobogan, Kecamatan Toroh, Desa Kenteng, TPS 002. Ya, jelas di situ disebutkan bahwa paslon 02 ya memperoleh suara 561.000 suara. Ini dia jelas datanya. Beberapa waktu kemudian kita lihat lagi ke Sirekap di website itu, ternyata angkanya diubah. Ya kan? Itu sebuah kesalahan yang disengaja atau apa ini? Sehingga kami kemudian menjelajah kepada TPS-TPS yang lain. Apa yang terjadi? Ini coba lihat. Di Lampung contoh nih. Lampung, kemudian Kabupaten Lampung Tengah, Kecamatan Padang Ratu, Desa Kuripan, TPS 003. Coba lihat, ya, data suara dan sah tidak terlihat di sini, masih dalam proses. Tapi paslon 02 sudah memperoleh suara 774 suara. Bisa padahal yang namanya satu TPS itu tidak boleh lebih dari 300. Tapi kenapa paslon 2 mendapatkan suara 774? Lihat ya. Kita lanjutkan. Contoh lagi yang lain. Lampung juga, Lampung Tengah, Gunung Sugih, Seputih Jaya, TPS 011. Apa angkanya? Suara sah dan tidak sah adalah jumlahnya 236. Tapi paslon 02 memperoleh 869. Dari mana angkanya Pak Sugi? Nah, kita lagi lihat lagi. Ya, Lampung Tengah, Bangun Rejo, Sidomulyo, TPS 007. Suara sah dan tidak sah jumlahnya 158, tapi 02 memperoleh 700 suara. Wah, bisa begitu ya. Mau contoh lagi? Nih, kemudian Nusa Tenggara Barat, Lombok Timur, Terara, Suradadi, TPS 014. Suara sah dan tidak sah jumlahnya 189, tapi paslon 02 memperoleh 775 suara. Dari mana angka itu kok bisa ada, ya kan? Kemudian Sulawesi Utara, Minahasa, Kawangkoan, kemudian Tondong Desan 2, TPS 001. Suara sah dan tidak sah jumlahnya 203, tapi 02 sudah memperoleh suara 658. Wow. Nah, teman-teman, kalau ini mau kita baca semua nih, bahwa data yang ada di dalam si rekap KPU itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bahasa hukumnya adalah berarti data ini mengandung unsur apa? Tidak benar, tidak akurat, dan bisa menyesatkan. Sebab data presentasi yang dimunculkan di situ adalah jelas tidak benar berdasarkan apa yang kami temukan ini. Tentu saja kami belum menjelajah ke semua ratusan ribu TPS yang lain. Ya, teman-teman yang lain juga menemukan hal yang sama. Nah, itu artinya bahwa data yang disajikan oleh KPU di Sirekap ini, di publikasi ini secara resmi, jelas-jelas tidak bisa dipertanggungjawabkan. Memang kata KPU bahwa data ini tidak akan dipakai nanti untuk menjadi ukuran kemenangan. Kalau memang nggak dipakai, kenapa masih dipublikasikan? Coba lihat Undang-Undang Informasi Publik. Coba Pak Sayan tunjukkan dulu apa undang-undangnya. Ya, di Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, itu di pasal 7 ayat 2 ditegaskan bahwa badan publik yang dalam hal ini KPU itu wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Itu bunyinya. Nah, itu undang-undangnya jelas ya, harus akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Lah, kalau dengan data temuan seperti ini, kan jelas menunjukkan bahwa ini tidak akurat, tidak benar, dan bisa menyesatkan. Buktinya apa? Ini sudah dijadikan oleh satu pihak, mereka mendeklarasikan kemenangan. Teman-teman, dalam keadaan seperti ini, ya, Sirekap jelas tidak bisa kita percaya.
Lalu mereka mengatakan nanti hitungan manual yang akan dijadikan pedoman untuk mengukur pemenangan. Nanti kalau pada saatnya KPU mengumumkan data manual dan kemudian kelompok masyarakat semuanya membuat data tandingan dan tidak sama, apa yang akan terjadi? Ya kan? Mereka mengatakan, loh, selesaikan dong di MK. Siapa yang percaya pada MK hari ini? Betul Sudah nggak? tidak percaya MK. Nah, itu. Jadi teman-teman semuanya, dalam keadaan seperti ini, maka apa yang terbaik untuk kita lakukan? Maka kami memandang mendukung gerakan dan pernyataan dari FKP 3, Forum Komunikasi Purnawirawan TNI Polri. FKP 3 menuntut, menolak dan protes keras terhadap deklarasi paslon 02. Saya kira kita sangat setuju. Deklarasi kemenangan 02. Padahal belum selesai. Padahal jelas tadi kan data-datanya nggak akurat, dan mereka menolak itu dan kita dukung FKP 3. Yang kedua, kami juga mendukung agar paslon 02 didiskualifikasikan. Ya, kenapa? Karena jelas melanggar banyak peraturan perundangan dari sejak awal pencalonan sampai dengan sekarang. Yang ketiga, kami juga mendukung FKP 3 yang meminta kepada Presiden Jokowi dan semua jajaran yang terlibat cawe-cawe di dalam proses Pilpres ini yang membuat Pilpres menjadi tidak berkualitas agar segera mundur dari jabatannya. Ya, ini kita dukung FKP 3 dan mari kita ajak semua teman-teman dalam keadaan yang tidak jelas seperti ini. Mudah-mudahan FKP 3 bisa bersama-sama seluruh rakyat untuk ikut ya menyelesaikan permasalahan yang sangat krusial hari ini.